Halo, perkenalkan nama saya Franciscus Eki Setiawan, NIM 2021 520055. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu kaitan SIG dengan pemetaan untuk memenuhi ujian akhir semester SIG. Jadi sini saya akan menjelaskan apa itu SIG. SIG adalah Sistem Informasi Geografis, yaitu yang berbasis komputer yang memungkinkan seseorang peneliti untuk mengambil, menyimpan, memanipulasi, melakukan pemodelan, melakukan analisis, dan penyajian data yang bersifat spasial atau bereferensi ke ruangan. Pada dasarnya, sistem ini merupakan suatu manajemen database yang memungkinkan analisis informasi dari berbagai sumber data yang berbeda, dengan catatan data tersebut memiliki unsur-unsur kespasialan seperti koordinat lokasi geografis, tercakup dalam kelompok area geografis tertentu, dan lain-lain. Apa itu pemetaan? Pemetaan adalah pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya alam, dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memiliki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat. Apa itu pemetaan GIS? Sebelum menjelaskan mengenai pemetaan GIS, yang harus dipahami terlebih dahulu adalah GIS itu sendiri, Geografi Informasi Sistem atau Sistem Informasi Geografis, adalah sistem informasi berdasarkan data spasial. GIS juga bisa diartikan sebagai integrasi perangkat lunak, perangkat keras, dan data yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis, mengelola, dan menampilkan suatu informasi berdasarkan kondisi geografis. Berdasarkan pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa pemetaan GIS adalah proses pengukuran dan penggambaran permukaan bumi dengan memanfaatkan sistem informasi geografis. Singkatnya, pemetaan ini merupakan pembuatan peta secara digital. Dalam pelaksanaannya, pemetaan melalui GIS dilakukan dengan bantuan satelit, sehingga hasil yang diberikan lebih akurat. Berikutnya, prinsip dasar pemetaan. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang dituangkan dalam bidang data. Menurut ICE, peta adalah gambaran konvensional yang menggambarkan elemen-elemen yang ada di permukaan bumi dan gejala-gejala dari elemen-elemen yang digambarkan tersebut. Peran peta adalah untuk menggambarkan posisi, menggambarkan ukuran, dan menggambarkan bentuk-bentuk dari fenomena yang digambarkan dalam peta tersebut. Peta memiliki peran yang beragam dan terus berkembang. Peran awal dari peta adalah untuk sarana informasi dari pembuat peta ke penggunanya yang bertujuan untuk mengkomunikasikan posisi suatu tempat dan digunakan untuk navigasi. Peta kemudian berkembang menjadi dasar untuk analisis semua fenomena yang ada di dalam permukaan bumi dalam kaitan dengan aspek keruangan. Pada tahapan ini, peta dapat digunakan untuk menghitung suatu fenomena, membuat prediksi berdasarkan keterkaitan fenomena keruangan, dan pada akhirnya menjadi alat untuk analisis berbagai hal yang terkait dengan keruangan. Jenis peta berdasarkan skala peta. Peta dapat dibuat dalam skala yang detail dan skala yang tidak detail. Semakin detail skala peta, maka akurasi peta akan semakin baik, dan gambaran objek yang ada dalam peta juga semakin mirip dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan isi yang ada di dalam peta. Berdasarkan isi peta, maka dapat dibedakan atas peta dasar dan peta tematik. Peta dasar merupakan peta yang dibuat untuk menggambarkan kondisi umum suatu wilayah dan menggambarkan fitur-fitur seperti sungai, jalan, kontur atau garis, ketinggian, batas administrasi, lokasi-lokasi penting seperti pusat pemukiman, dan gambaran tutupan lahan secara general. Berikutnya yaitu komponen peta. Di sini komponen peta yang pertama yaitu judul peta,
kedua skala, ketiga penunjuk arah mata angin, keempat legenda atau keterangan simbol pada peta, kelima sistem proyeksi atau sistem koordinat dan datum, keenam sumber data dan waktu pengambilan atau tahun, dan ketujuh indeks lokasi. Di sini juga berhubungan dengan koordinat peta. Setiap sistem koordinat didefinisikan oleh pertama, kerangka pengukurannya, baik itu geografis, di mana koordinat bumi diukur dari pusat bumi, atau planimetris, di mana koordinat bumi diproyeksikan ke permukaan datar 2 dimensi. Dan kedua, satuan ukuran, biasanya meter atau feet, untuk data yang sudah diproyeksikan, atau jika dengan sistem koordinat menggunakan derajat desimal untuk lintang bujur. Yang ketiga, definisi proyeksi peta untuk data dengan sistem koordinat yang sudah diproyeksikan. Keempat, sifat sistem pengukuran lain seperti spheroid referensi, datum, dan parameter proyeksi seperti satu atau lebih paralel standar, pusat meridian, dan kemungkinan pergeseran arah X dan Y. Selanjutnya, ada dua jenis umum sistem koordinat yang digunakan dalam GIS. Yang pertama, sistem koordinat global menggunakan lintang bujur. Ini sering disebut sebagai sistem koordinat geografis. Dan yang kedua, sistem koordinat proyeksi yang didasarkan pada jenis proyeksi peta yang digunakan seperti Mercator, Albert Equal Area, atau Robinson, dan lain-lain. Sistem ini memproyeksikan gambaran permukaan bumi ke koordinat 2 dimensi, koordinat Cartesian. Sistem koordinat proyeksi kadang-kadang disebut sebagai proyeksi peta. Selanjutnya yaitu komponen SIG. Yang pertama hardware, seperti digitizer, scanner, dan plotter. Yang kedua software, aplikasi untuk mengelola, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menampilkan. Yang ketiga data. Data ada beberapa bagian, yaitu data spasial, atribut, dan non spasial. Yang keempat brainware atau manusia, yaitu penggunanya atau pelaksana. Dan kelima yaitu metode. Di dalam metode terdapat desain dan aspek realnya. Keterkaitan peta dan SIG. Yang pertama peta, data yang bersifat statis, sedangkan SIG sistem yang bersifat dinamis. Kedua, peta merupakan kumpulan dari atribut yang di dalamnya tercantum numerik, alfanumerik, gambar tentang entiti, yaitu benda, kejadian, dan aktivitas. Sedangkan SIG merupakan sistem pengorganisasian dari data sehingga berguna atau bernilai untuk analisa spasial, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Ketiga, peta yaitu pemanggilan data dilakukan secara manual atau cek satu persatu. Sedangkan SIG, pemanggilan data dilakukan menggunakan sistem komputer, yaitu cek satu persatu. Yang keempat, peta, analisis spasial dan modeling secara langsung cukup rumit. Sedangkan SIG, analisis spasial dan modeling secara langsung cukup mudah. Kelima, peta yaitu kompleks, sedangkan SIG yaitu fleksibel. Dan keenam, peta proses updating mahal, sedangkan SIG proses updating murah. Ketujuh, peta cek update sulit, sedangkan SIG cek update mudah dan tepat. Yang kedelapan, mudah digunakan, sedangkan SIG perlu keahlian khusus untuk menggunakannya. Yang kesembilan, peta menyimpan data menggunakan skala dan standar berbeda, sedangkan SIG menyimpan data
menggunakan database digital yang terpadu. Selanjutnya yaitu persamaan peta dan SIG. Yang pertama, sama-sama memberikan informasi referensi geografis. Kedua, sama-sama memberikan informasi tentang gambaran permukaan bumi. Jadi, kesimpulan kaitan SIG dan pemetaan yaitu SIG dibutuhkan dalam proses pemetaan karena keduanya sama-sama memberi dan memuat informasi tentang geografis, maka keduanya saling berkaitan. Jadi, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.